Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kudrat dan iradat sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk baik salat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada pagi kini kita lanjutkan ulang kajian tafsir surah Al-Baqarah kapatang 200 anak pempena lanjutannya 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Kalau di ayat 206 itu perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, yang mereka yang datang karena ria atau berbangga-bangga. Dia kira perumpamaan. Di ayat 265 Allah Ta'ala memberikan perumpamaan wa mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka karena mengharapkan ridho Allah. Alai wa tasbitan min anfusihim, karena mengharapkan supaya tetap teguh kokoh di dalam diri mereka. Jadi dan di ayat 265 ikut diumpamakan orang yang menginfakkan hartanya atau orang yang bernafkah karena mengharapkan ridha Allah, untuk memantapkan di dalam dirinya. Kalau ada itu karena ria, mengharapkan pujian orang, mengharapkan karena bangga supaya menjadi kebanggaan aja. Kok kan soal hati bang, soal niat, soal anan terkatar di dalam pikiran awak. Aku mau gue memang susah. Tak bisa mengejar siapa ikhlas, siapa yang mengharapkan ridha Allah. Awak mengejar, ampun ada mengharapkan ridha Allah aja. Apa sesabilah karena banyak ada. Ampun aku memang mengukurnya berat, susah. Tapi yang tahu itu Allah. Kalau terkhatar dalam hati awak, ibtigha'a mardatillah, ibtigha' mengharap, tafsirnya talabku mencari atau menuntut, mengharapkan mardatillah, keridaan Allah. Tidak pujian manusia dan diaruan.
tidak bangga-bangga diri dah, tapi hanya sebuah ketaatan. Dia patuh awak, taat kau patuh. Dia kalau ikut perintah Allah, kalau ikut suruh di kerajuan, dapatlah mardatillah. Lalu wa tasbital min anfusihim, mengokohkan, menguatkan, mentahkikkan, meneguhkan. Kalau orang lain berharap perintah Allah, dapatnya lisawab, adu pahala. Dia pahala. Kalau orang kapatang, orang nadria diumpamakan seperti batu licin. Dia tengok ada tanah atau kasir, datang air hujan labik, lapih lah terserak lah kasir aku tadi. Licin balik, nak ada bakih kasir aku dulu lain, nak ada tanah aku dulu lain. Tinggal batu tak kamal licin dan semula, tak katulu balik. Dia kalau datang air hujan labik kau dari tu tadi. Dan sombong tadi, berbangga-bangga, mengharap pujian atau disertakan dengan cercaan, celaan, menyakitkan orang lain. Tak ada bakih dia lain. Timur hujan tu jadilah licin balik seperti semula. Tak ada bakih. Kalau orang dan mengharapkan ridha Allah, berbeda dengan orang yang munafik. Yang tadi itu disebutkan sama dengan orang munafik tu. Tapi kalau orang yang mengharapkan ridha Allah, beda dengan orang munafik. Karena orang munafik dia tak ada mengharapkan ridha Allah dah. Dan jalan kecil bahasa orang wakil, ambo beragia dan sebarang beragia je ke dong. Tentu ada harapan dan kebaruan. Kalau harapannya ke manusia, berarti dia tidak mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan pujian Allah manusia. Tapi kalau awak mengharapkan ridha Allah dan pujian manusia yang lain itu, dia akan tipu dia. Dia kalau mulia awak tu, kalau lah kedai Allah Taala mulia, dimulianya Allah Taala. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kalau Allah akan memuliakan awak, ya dia angkat derajat awak. Kalau abadalah cara orang menjatuhkan awak. Kalau Allah berkehendak, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalaulah Allah dah berkehendak, tak ada orang lain yang akan bisa menjatuhkan awak. Oh, berbagai macam pun fitnah, ikut segala macam. Kalau Tuhan kamu mulia awak, lenyap ke sana. Tapi kalau Allah nak kamainuan, kau baalah cara awak mempermak, baaka cara lah, no dipecaliannya kesalahan waktu Allah Taala sekali, tetangkonya sekali balik. Dan oleh kerana itu, maka bagi awak dan utama sendiri adalah mengharapkan ridha Allah dan pandang manusia itu katipu itu. Jadi kalau awak mengharap ridha Allah, dapat awak anu manusia. Tapi kalau awak mengharapkan ria puja manusia saja, berarti tidak dapat ridha Allah. Dan orang munafik, dia tidak ada mengharapkan ridha Allah dah. Dia mengingkari itu. Aku tidak jalan je lah. Maha Tuhan saja. Nanti lo dia tahu. Dan jalan kini dulu je. Kalau orang yang seperti itu, kamasali jannatin birabwatin. Kau pamuai nak mau pengurang menapik, kau dah lewat pengurang menapik nak kepatang wah. Di ayat 200 ada mempek perumpamaan orang menapik seperti batu licin. Aduh tonggok kasih ada teh, datang hujan lapik kasih tadi hilang. Tapi kalau orang yang berinfak mengharapkan ridha Allah, memantapkan di dalam dirinya, kamasali jannatin birabwatin, sama seperti perumpamaan kebun di atas rabuah. Rabuah itu adalah tampik yang tinggi, makanun murtafi'un mustawin. Tampik yang tinggi tampik itu dia tentu rata.
data nanti. Jadi kalau soal umpama kau bisa, di Allah Ta'ala dalam Al-Quran lah dia berikan penjelasan kawan tentang ada perumpamaan memudahkan paham bahwa dia contoh. Kalau ada orang parunjangan tuh adih badalia kato bisa dipisahkanlah kato agak seketik. Jadi dalam Al-Quran memang ada perumpamaan itu dimisalkan supaya mudah paham, dapat rasul. Kalau orang dan berinfak di jalan Allah sama seperti kebun kota letak dia teh dan tinggi, asabahu wabilun dan tinggi tapi rata dan guncia boleh tak batu lah. Kalau batu kan tongkok ketik dia tak mencora hujan, tiba hujan dia mau lucu lah, mau lucu je. Tapi kalau tak kebun di tempat yang tinggi rata lah dia tu, tiba hujan. Kalau tiba asabaha wabilun disapiles kok sampai ke kebun tu hujan. Fa'atat ukulaha, justru datangnya hujan tu mendatangkan buah. Jadi takah kebun tampai tinggi, lalu kemudian datang lalu tu lain tiba hujan. Dah dona dia juinya dia nutur dia hujan, justru tanahnya menjadi basah, kemudian menjadi subur. Dek adua hujan tu tadi berbuahlah segala tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, fa'atat ukulaha di'faini. Air hujan tu tadi memberikan atau mendatangkan buah 2 kali lipat. Melipat ganda, 2 perumpamaan barang yang berbuah yang lainnya. Berbuah lo dah lain. Kalau berbuah lo, jadi 2 kali lipat ganda. Kalau air hujan tu datang. Fa'ilam yusibha wabilun fatalun. Jika air hujan labik nak tiba, dah datang air hujan dah fatalun. Air gerimis gari. Hujan gerimis gari, dah hujan labik, dah gerimis gari. Dengan gerimis kau tadi tetap cuma menghadirkan kesuburan tumbuh barang kau tadi. Jadi walaupun air hujan gerimis, dek karena tampaknya tinggi atau menyimpan juga, memadai juga air itu tadi untuk bisa berbuah, bisa tumbuh, bisa berkembang. Apakah banyak hujannya atau seketik hujannya, dan buah-buahan dan di atas kebunku tadi berbuah, tumbuh, berkembang, subur. Itulah perumpamaan orang yang berinfak karena mengharapkan ridha Allah, berkembang infaknya kau tadi, tumbuh infaknya tadi di sisi Allah. Infak tu nilai kau kini bicara di akhirat kau nilai dari karajo. Beko efek dari nawak karajo tu tadi rezeki lain. Kau ada wakaluan dulu. Kalau umpama orang yang ria tu tadi, nanyo kaluan tu nak do nilai dah. Nanyo agian tu tadi nak do mendapatkan apa-apa untuknya. Kalau soal namanya infak tu tadi, kemudian rezeki berikutnya itu dapat puluh dia. Maka di dalam doa orang menerima apa namanya itu tadi, infak atau sedekah itu tadi dibacakan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Nah, pertama itu diberikan balasan upah oleh Allah, pahala. Kau tadi kaji awak, kalau orang nak memberi itu tadi, kalau dia ikhlas karena Allah, diberikan balasan. Balasannya
balik pegando nilainya, catatannya. Kau nilai baru, nilai dari apa yang diberikan. Wa barakallahu bima abqaita. Anan tasisa, anan tinggal, dapat barakat. Nan kaluan, nan wak kaluan, nan wak berikan, nan wak bayikan, mendapat pahala lipat ganda dari Allah. Lalu kemudian nama nan tertinggal, ikut lo na barakat, barakat kau nya tumbuh lo kau. Barang tinggal dia berkembang lo, itu dah dapat barakat. Ya sebenarnya itu nilai sekali itu. Lah di situ sekali itu. Mongko dia jana orang tahu lo nilai. Apa lo doa tu dene. Mongko kalau orang berzakat diserahkannya kepada amil, itu dibacakan doa. Tapi itu kan niatnya awak kalau awak lah membacakan niat awak berinfak, bersedekah, lah dapat doa tiga tu. Wa jalallahu laka tahura. Diri awak suci. Jadi tiga nawak kaluan dapat nilai, kemudian nan tinggal kau dapat barakat, tumbuh berkembang lo. Nang ketiga diri awak, pribadi awak kepan kau. Dan di dalam sifat-sifat awak menjadi barakat. Tiga gua variabel itu. Dan keluar kau tadi mendapat pahala, balik pegando, kau harta nak keluar, nan tinggal mana barakat, ikut nak tumbuh berkembang dari keberkahan itu tadi. Kemudian diri awak nak mengeluar, itu di pribadi awak, sifat awak, ikut nak membentuk sifat awak menjadi orang yang berhasil, menjadi orang suci. Doa awak pun kan di dalam doa Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina. Suci bersih, tahura suci bersih, supaya bersih diri awak sifat-sifat awak, pribadi awak. Nah di dalam diri awak kan banyak sifat sifat nafsu sayyi'ah, nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Kan itu ada dalam diri awak. Ada kecil, ada kau masuk kasar, ada sifat malaikat itu dewa. Kemudian ada lah jelas sifat binatang. Kan disabuian, awak punya mata, punya telinga, punya hati, punya mata bisa mencari, punya telinga bisa mendengar, punya hati bisa merasa. Itu tanda awak makhluk yang terbaik. Tetapi bisa juga ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, bahkan lebih dari tulang. Lebih canggul dari tulang. Memang ada sifat-sifat binatang tu ada di dalam diri manusia. Orang kuah kainyo ya, dan punya orang dapat dia, dan punya nyo jangan dapat orang. Itu nak kadibarasihan. Itu memang perlu sebuah penyadaran, proses keyakinan, karena memang ilmu di dalam diri awak kan banyak ilmu nak masuk, pengetahuan lah. Ada kajian agama awak soal memberi, meyakinkan bahwa sebanyak dan awak keluarkan akan berlipat lo kemudian datang. Kau kan butuh keyakinan. Sementara bisikan dari bilik kau macam dia nak kurang lah ya je. Di malam rumus itu je. Barang bagian babaco 10 dikurang 5 barang tinggal tinggal 5 oleh rumus yang dia je tomato tak katu. Padahal 10 dikurang 5 hasilnya 25. Kan dia rumus-rumus itu-itunya mati-mati awak lah kaku. Itu tadi nak bisa-bisian awak. Itu nak bisa-bisian. Kalau seandainya awak keluarkan itu, semua tu payah makara jua, latihan, tu orang anu aja. Calilah dewa. Dia nya
ada pedenya ada kerajowa tunggang antang kerajowa. Nanti nyu mau sandangnya lah colo lah mau bupe lo ala lo. Banyak sebenarnya membek diri awak mencari orang awak yang tak katunya dah ikhlas lo mencari lo mengamal lo mencari di situ lo kan itulah nama mengkawat tata hati kau kini awak kan tarik membangun bahasa supaya menata hati awak menata pikiran awak pikiran awak tetap husnuzon hati awak kau bahasa supaya baik kadang-kadang kan itu hati awak sekali mencari itu kata tadi rasa-rasa kerugian sekali harus menangan tuh harus menangan harus menangan kalau anda tahu dong jadi sabuk ilmu kau tadi harus didengar dari awak mendengar kemudian tahu dari tahu kemudian diamalkan mana mendengar aja tidak dimakan tahu kalau tidak tahu apalah kan diamalkan. Jadi itu problem dek kalau ambo banyak bersentuhan dengan keadaan itu problem terbesar. Allah sudah indak leko ndak lo tuyu banantah. Ba memancuy. Oleh karena itu di siku awak diketuk lagi. Diberikan contoh, diberikan perumpamaan. Awak masuk kategori ma kini. Jadi memang anak disebutkan dalam Al-Quran dengan perumpamaan. Kau jadi pelajaran kan diberikan dalam contoh alam kan? Diberikan alam tak kambang jadi guru. Kalau alamnya gini, kalau orang berinfak karena ria, mengharapkan pujian orang lain, kemudian berbangga-bangga, alam mencontohkan sama seperti batu. Dia batu kok tongkok sapinji dan tongkok kok infak sedekah tadi iko nilai awak memberikan tampe batu tadi lalu kemudian ayu hujan tadi iko lah dan ciracun tadi kalau lah timbul ayu hujan tadi mencurahnya licin ini lapeng itu kan contoh itu perumpamaan. Nah dia tidak pedo bagat itu akhirnya jadi anjay dah juga lagi kau semua jenda jenda nak lo nama anak kata ada lo hak orang lain di dalamnya. Lalu kemudian kalau mengharapkan ridha Allah sama seperti kebun bakabul lawe tapi tinggi, investasi. Iko sebenarnya itulah dalam teori kehidupan sesuatu yang awak berikan itu adalah investasi amal ibadat awak di sisi Allah dan itu investasi sosial awak dalam pergaulan hidup. Investasi sosial kau tadi nyonya bisa dia tetong dong nan manusia saja jaya manusia sabubura manusia kau tetap mengana budi. Kalau gajah mati meninggalkan gadian, manusia mati meninggalkan nama-nama itu kan perbuatan baik. Sepanjang awak bawa baik, awak bawa elok, takkan ada manusia. Tidak dulu manusia kau mengingkari, walaupun ada tapi ada nama standar manusia yang manusia standar. Tetapnya nak lupa tu. Kecuali orang nak lupa arma tu kacang joguli Jadi mau janjo jalabe, mau jana rintik atau rinai, justru hadirnya hujan tu tadi mengharapkan ridha Allah. Kau ridha Allah kau tadi nak hujan tu tadi. Mengharapkan ridha Allah itu yang membuat subur. Yang awak berikan tu menjadi tumbuh, berkembang dalam konteks nilai yang awak berikan, kemudian berkembang lo terhadap sesuatu yang awak sisakan. Dan tinggal ada awak yang tumbuh berkembang lo dan jalan pada keberkahan lo. Dan awak berikan
itu balik-balik ganda. Dapat bonus tadi. Itulah yang sebenarnya menjadi nilai tambah. Berbeda awak dengan yang lain, meningkat nilai awak, posisi awak, dia karena hati awak tadi, keikhlasan awak itu dapat nilai bonus, ada nilai tambah. Jadi orang yang ikhlas, orang yang hanya mengharapkan untuk Allah, itu dan jiwanya tanam. Itu nanti pahalanya balik pegang dulu tuh. Wallahu bima ta'maluna basir. Dikunci, dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau nawa karajuan itu tadi ya dicari ada Allah Ta'ala. Ada dalam hati dan pikiran awak, itu diketahui di Allah Ta'ala. Ada wak katuan awak sampaian didengar di Allah Ta'ala. Itulah tiga itu tadi ya dalam ibadah wak, ada wak gerak-gerian, nawa karajuan dicari di Allah Ta'ala. Kemudian ada wak kecil, ada wak baca, ada wak sabui didengar di Allah Ta'ala. Ada dalam hati awak, dalam pangan awak diketahui di Allah Ta'ala. Dalam rangka ibadah awak sudah tak kata. Maka kalau rukun 3 balik dalam solat itu tadi, itu tergabung di dalam 3 sifat Allah Ta'ala. Di dalam awak bergerak-geri itu tadi, kan ada perbuatan itu terjadi sifat Allah Ta'ala. Di situ ada kudrat. Kan tagak awak, berdiri awak, dan semua perbuatan awak, karaju awak itu tadi, itu adalah dicari Allah. Kalau nak baca nak sabit, dia kalau gerak-gerik namanya rukun fi'li. Dalam solat rukun fi'li namanya. Kalau nak baca nak sabit namanya rukun zikri. Rukun zikri itu nak baca nak sabit. Nak baca nak sabit itu tajalli sifat Allah Ta'ala yang namanya kalam. Kalam nak mengecek tadi. Segala nawa kecil itu didengar Allah. Oh, manusia nak mendengar. Manusia nak mendengar, tapi Allah maha mendengar. Dan kategori rukun qalbi. Rukun qalbi, hati awak, niat awak, tertibnya. Di rukun qalbi, ada di dalam niat awak, di dalam hati awak, kasadonya diketahui di Allah Ta'ala. Apa dengan awak, irada awak, itu kasadonya irada Allah, tajalli sifat Allah. Makanya bagi awak kini dikunci di dalam ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir. Semua nawa karajuan, semua nawa pembuat itu dicari Allah Ta'ala. Allah maha melihat. Di dalam tafsirnya disebutkan fayujazikum bihi, maka Allah akan membalasi semua nawa karajuan tadi. Jadi menarik sebenarnya menjadi pembelajaran dewa bahwa model dia bantuan diumpamuan. Kalau di dalam ayat 206 itu perumpamaan orang yang berinfak karena ria, bukan berdasarkan iman kepada Allah, sama seperti batu licin. Orang yang berinfak itu ada batu licin, dia tegak tanah, datang hujan, berserak-serak tanah itu tadi, berserak-serak, lah terpencar-pencar, tak ada babakeh lain, tak ada kuasa manu terlain, balik hujan bercorak, rusak sendiri. Kalau sebaliknya,
berinfak karena mengharapkan ridha Allah diumpamakan seperti kebun. Apakah pelawe sampai tinggi lo tiba hujan, justru air hujan yang datang tu tadi justru menyuburkan menjadi subur kau tadi artinya tumbuh berkembang. Itulah dan orang awak mengatakan alam takambang menjadi guru. Panakia pisau sirawi ambiak galah batalin tabuang selodang ambiak kaniru. Satitia jadi kalawi, sakapa jadi kang gunung, alam takambang jadi kang guru. Kata-kata mutiara dari orang-orang awak tu kalau pikir-pikir luar biasa. Wah ini noman awaknya tidak ada kata-kata yang bermakna besar tu nak bisa awak pikirkan. Orang sesuatu lah kalau ada ungkapan seperti itu. Satitia dia kau walawian cie wak tahu cie dia jadi guru bisa wak kembangkan. Satitia di lawian sakapa di gunungan alam tak kembang jadi guru. Jadi memang banyak awak beranjak ke alam. Jadi ada namanya membaca nanta suri, membaca nanta siri, membaca nanta suhu di balik. Jadi beranjak awak ke alam. Ternyata manusia pertama anak Nabi Adam melakukan sebuah aktivitas itu beranjak kepada alam. Ketika si Qabil membunuh adik si Habil, mati si Habil. Panjang si Qabil kolai, kadi pangalai adik lah mati di tangan wasit, di tangannya sendiri. Inyo nama bunuh. Jadi manusia pertama mati adalah mati karena dibunuh. Yang membunuhnya adalah saudara kandungnya sendiri. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan itu karena masalah bingit, iri, dengki. Lalu kemudian ada kaitannya dengan pilihan soal pasangan wanita. Itu jadi mencari contoh kalau sudah ia sejak dulu sampai kini tak kapu ya. Celik dalam sinetron tu. Dalam sinetron nak baca kan gara-gara itu masalah bini iri. Nak katuju deh kau lah cakap. Nyolah dulu mau kau kebok. Lama napek lah mau kau kehilangan kan hebat lo buat seorang awak. Nyolah dulu mau kau kebok. Atai nama nado dah dapat tangkai dah. Alun nado ni papasangnya dengan Nabi Adam dah lain. Aniang ya dah. Alah diputuskan tak aku siapa nunggu deh kau. Kalau nunggu deh, ada ketujuh deh dah. Siapa ada manusia kau condong selero karena lama, condong mato karena rancak. Tu ia marah punya rancak ya. Batang kas lah. Baca kak mati ya dia ni dah tahu le kamangalai. Diutus dari Allah Ta'ala buang gagak taman buang si Qabil golek ate namo naluri kemanusiaannya naluri manusia lalu instingnya bahwa itu tidak pada awalnya kali pangaleh tentu ada rasa menyesal ada rasa sedih ada rasa takut dicali akan nampak buang gagak tabang bantan tu bercakap baru jatuh lah cik mati. Nampaklah di si Qabil kau tadi buruan gagak dan itu di kokeh-kokeh lah tanah. Itu kokeh-kokeh. Di kokeh-kokeh kau dia paruh di gali-gali lubang. Ditunduk dia masuk Allah no kau tadi. Ditimbun balik. Itu praktek alam tentang menguburkan manusia. Dan dia mau bakar manusia kan. Kalau ada jalan bahwa itu sejarahnya beranjak ke alam manusia makhluk kau datang berasal dari tanah dikembalikan ke tanah lah dipikir lah dek si Qabil oh iya banyak saya dia lah daripada menogagak lah cek lah
dikali. Itulah contoh awak belajar ke alam. Jadi banyak awak bisa ambil pelajaran. Anak nampak, anak tercelik, anak tersuruh. Lamui duit, banyak dirasui. Jauh berjalan, banyak dilihat. Berarti kinilah tahun 2020, lah bertambah umur awak, banyak awak lihat, banyak awak rasui. Itulah menjadi pembelajaran bagi awak. Alam terkembang jadi guru. Seyogyanya terkata semakin lama hidup panjang perjalanan banyak dan terjadi ada awak. Yo makin bijaksana awak, semakin dewasa. Ya beda apa? Kecil iklan rokok. Dewasa itu pilihan, tua itu adalah pasti. Tua kau lah kayak yo aja bah. Tapi dan dewasa kau pilihan lo tentu orang tua itu dewasa kan. Ada kecil kau dan tua pilih anak. Ada yang muda tapi lah dewasa. Itulah pilihan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.